Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Thomas Hargono. Saya Humas dari Politeknik Manufaktur Astra atau disingkat Polman Astra, institusi pendidikan tinggi vokasi level Diploma 3 milik PT Astra Internasional. Teman-teman semuanya, seperti kalian ketahui bersama bahwa saat ini Polman Astra sudah memulai proses penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik di 2021 sampai 2022. Nah, khususnya untuk program beasiswa Astra itu sudah kita buka saat ini sampai tanggal 15 Januari mendatang. Nah, program beasiswa yang kita sudah selenggarakan dari tahun 2009 setiap tahunnya ini memang selalu ramai dengan peminat atau partisipan yang mendaftarkan untuk mengikuti seleksi. Makanya pada kesempatan kali ini kita khusus pengen bikin suatu video tutorial khususnya buat teman-teman yang siswa SMA ataupun SMK sederajat yang akan lulus di tahun 2021 mendatang, ya, khususnya yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa ini. Tutorial apa ini? Nah, ini tutorial tentang bagaimana mengisi form pendaftaran beasiswa Astra yang bisa dilakukan secara online melalui website PMB kami, ya. Kenapa video ini menjadi penting? Karena masih banyak sebenarnya sampai saat ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya seputar tentang beasiswa Astra, mulai dari apa itu beasiswanya, fasilitas apa yang didapatkan, terus bagaimana mengisinya, ya, lalu ada kendala-kendala saat mengisi, ya, itu banyak yang muncul pada kolom chat kita, di WA kita, di media sosial kita. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kita berharap teman-teman semuanya bisa lebih mudah nanti untuk mendaftarkan diri, baik itu secara online dan mengenal lebih detail lagi tentang program beasiswa Astra ini. Oke, pokoknya saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa kalau kalian suka video ini pencet like, subscribe juga dan silahkan sebarkan. Selamat menikmati. Oke teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama mencoba mengisikan form pendaftaran beasiswa Astra step by stepnya supaya teman-teman juga tidak mengalami kesulitan. Untuk bisa masuk ke website PMB Polman Astra, kita bisa gunakan mesin pencarian Google, lalu ketikkan saja PMB Polman Astra, maka dia bisa ketemu di pencarian paling atas. Ini adalah website kami, pmb.polmanastra.ac.id. Tinggal diklik saja. Nah, kita akan masuk ke beranda dari website PMB Polman Astra ini, di mana kalian bisa lihat semuanya. Cukup banyak informasi yang bisa kita explore di sini. Nah, ini dia. Dan di sini juga disediakan oleh panitia kolom chat. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa tidak paham atau kurang jelas terkait sama informasi-informasi yang ada di website ini, atau informasi-informasi yang teman-teman dengar mungkin dari kakak kelas atau mungkin dari yang lainnya, Anda bisa tanyakan di kolom chat ini. Nah, kolom chat ini sendiri memang secara aktivitas banyak aktif di jam kerja. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan fast respon, paling enggak teman-teman bisa chat panitia atau admin di hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 15. Jadi sekali lagi, kalau misalnya mau chat silahkan ke panitia boleh, tapi supaya dapatkan respon yang cepat silahkan lakukan di jam 8 sampai jam 15 3 sore di hari Senin sampai Jumat, ya. Oke, nah ini kita tutup dulu aja sambil kita lihat lagi secara garis besar apa sih konten dari website PMB kita ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita beasiswa Astra ini sendiri akan berlangsung pendaftarannya hingga tanggal 15 Januari. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan, masih cukup waktu sebenarnya. Kalau misalnya masih bingung atau masih ragu-ragu, pelajari semuanya dari produk beasiswa Astra ini, dan sebelum tanggal 15 semuanya bisa mendaftarkan diri. Oke, di halaman utama di beranda kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat informasi-informasi utama dari program beasiswa Astra ini. Kalau masih pengen lihat lebih detail bisa download di sini
flyer penerimaan mahasiswa baru Polmanastra khususnya untuk program beasiswa. Nah, ini flyer yang mungkin teman-teman sudah banyak ketemukan atau lihat di entah di WA atau mungkin di media sosial kita. Nah, itu teman-teman sudah banyak lihat. Di sini dipaparkan informasi-informasi terkait sama program pilihan apa saja yang bisa dipilih di Polmanastra untuk program D3-nya. Ada 6 program studi yang bisa Anda pilih sesuaikan dengan peminatan Anda. Lalu di sini juga disebutkan persyaratan umum untuk bisa mengikuti beasiswa Astra ini. Ya, pendaftaran dibatasi hingga tanggal 15 Januari, jangan sampai terlewat, dan Anda harus masuk mendaftarkan diri secara online. Jadi semuanya online di website tadi yang kita buka bersama-sama tadi ya. Ini proses seleksinya ya, ada 5 proses seleksi, 5 tahapan, cukup panjang ya. Lalu kalau misalnya pengen nanya-nanya ya, lebih baik sebelum nanya melalui chat atau mungkin di sini juga disiapkan WA ya. Teman-teman bisa buka dulu kolom FAQ yang ada di website tadi ya, supaya supaya teman-teman juga bisa tahu secara umum sebenarnya gambaran utama dari beasiswa Astra ini apa sih sebenarnya. Nah, inilah kalau misalnya kalian mau lihat lagi tentang flyer dari program beasiswa Astra. Kembali lagi ke website kita PMB ya. Ini adalah tampilan dari beranda kita ya. Lalu ada yang di bagian kedua ada muncul menu pengumuman PMB dan jurusan serta biaya. Kalau pengumuman PMB isinya apa sih? Kita lihat coba ya. Oh, masih kosong ya. Kebetulan untuk program PMB tahun 2001-2022, tahun akademik 2001-2022 itu masih kosong memang karena belum ada pengumuman. Ini di sini nanti panitia akan mengumumkan apa sih? Di pengumuman PMB itu nanti panitia akan mengupdate misalnya kapan sih kalian akan siapa saja sih yang akan lolos dari seleksi administratif, lalu langkah selanjutnya tesnya akan melakukan tes apa lagi nih. Oh, nanti akan ada tes potensi akademik. Nah, itu nanti kapan dilaksanakannya, lalu bagaimana caranya. Itu semua informasinya ada di pengumuman PMB. Nah, teman-teman yang sudah mendaftar wajib sekali untuk selalu mengupdate secara periodik pengumuman PMB ini, terutama di tanggal-tanggal yang sudah disebutkan oleh panitia sebelumnya ya. Oh, tanggal 15 itu nanti batas akhir ya, tanggal 15 itu kalian harus pantau nih, mungkin ada informasi tambahan di situ, misalnya jadwal seleksinya atau mungkin nanti siapa yang akan lolos segala macam, itu nanti pantaulah di area ini pengumuman PMB ya. Lalu ada jurusan dan biaya kuliah, yang bisa klik. Oh, ternyata isinya adalah FAQ yang tadi informasi-informasi yang sering ditanyakan oleh peserta biasanya nih. Nah, ini rasanya patut buat teman-teman semuanya untuk membaca. Ada berapa poin di sini, ada 17 poin. Nah, ini biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari calon mahasiswa, terutama yang mengambil program beasiswa. Nah, itu bisa baca-baca di sini nih secara detail. Ada yang beasiswa, ada yang reguler, tapi kita hari ini fokus dulu yang beasiswa ya. Contoh lah misalnya bentuk beasiswanya apa sih kalau di Polmanastra? Ini poin nomor 3. Oh, ternyata ada 2 nih jenisnya, program beasiswa prestasi, ada beasiswa peduli. Bedanya apa lagi? Nah, ini Anda bisa baca di sini. Lalu dapatnya apa lagi? Kalau misalnya dapat beasiswa tuh, oh ternyata dapat uang saku, dapat kuliah gratis. Nah, itu Anda bisa lihat di sini di FAQ ini. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Dari informasi, lalu di sini juga disebutkan panduan. Ada panduan beasiswa, ada panduan reguler, tapi kita hari ini fokus untuk yang beasiswa dulu. Nah, ini adalah panduan pendaftaran online Polmanastra untuk pendaftaran beasiswa. Teman-teman bisa lihat, ini isinya adalah step by step kalian mengisi form pendaftaran beasiswa. Ya, ada 7 halaman kalau nggak salah ya, cukup banyak. Dan tulisannya kecil-kecil ya. Ya, ini sebenarnya sudah detail semuanya, tapi kalau misalnya kita berikan ini kok ternyata masih banyak pertanyaan dari para peserta nih di medsos ataupun di di WA kita. Makanya hari ini kita coba buat video tutorial supaya memudahkan teman-teman lainnya nanti untuk juga mendaftarkan
program ini. Jadi kalau misalnya mau lihat secara tertulis, bukalah ini panduan ini. Tapi kalau misalnya Anda pengen lebih yang praktis gitu, silahkan saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, ini adalah tadi panduannya. Lalu di sini juga ada disebutkan jadwal seleksi, tapi kebetulan untuk jadwal seleksi baru disebutkan adalah seleksi administratifnya. Nanti akan dilengkapi lagi oleh panitia. Kebetulan memang belum dirilis kapan sih tes tertulisnya, kapan sih tes untuk wawancaranya, dan lain-lain. Dan satu informasi yang penting bahwa karena ini masa pandemi, semua tes akan dilaksanakan secara daring ya, secara online ya, baik melalui penugasan ataupun bisa jadi nanti melalui telepon ya, telepon. Nah, ini jadwal seleksi bisa Anda lihat di sini. Lalu ada persyaratan, ada dua juga, persyaratan beasiswa atau reguler. Kita coba buka yang beasiswa saja dulu. Ya, kalau untuk yang beasiswa tadi kan sudah bisa dilihat di flyer, cukup sudah ada beberapa persyaratan yang disyaratkan di situ. Tapi kalau di sini bisa lebih detail lagi. Satu, dia harus warga negara Indonesia, usia maksimal 19 tahun ya. Lalu lulusan SMA atau SMK tahun 2021. Nah, ini yang penting juga teman-teman semuanya. Prioritas program beasiswa Astra tahun akademik 2021-2022 itu memang difokuskan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat yang lulus di tahun 2021. Itu sebagai prioritas utama. Tapi terus pertanyaannya, kalau saya lulusan 2018, 2019, 2017 masih boleh nggak, Mas? Kebetulan tidak bisa. Yang boleh mendaftarkan untuk program ini, yang masih boleh itu hanya lulusan SMA ataupun SMK yang lulus tahun 2020 ya. Jadi kalau untuk yang 2019 atau 2018, mohon maaf, Anda mungkin bisa join mengikuti persyaratan dari gelombang untuk yang reguler. Tapi kalau untuk beasiswa, prioritasnya hanya untuk lulusan 2021, tapi kalau 2020 mau daftar juga boleh. Ya, juga boleh. Ya, itu yang poin untuk nomor 2. Lalu nomor 3, diutamakan siswa SMA jurusan MIPA atau SMK di bidang keahlian teknologi dan rekayasa serta bidang keahlian teknologi informasi. Ini adalah jurusan-jurusan yang sebenarnya atau jurusan-jurusan yang kita anggap sejalan dengan program studi yang ada di Polman Astra. IPA, SMK bidang keahlian teknologi rekayasa, lalu keahlian teknologi informasi. Nah, itu jurusannya masih sejalan. Pertanyaannya yang biasanya muncul adalah, boleh nggak ya kalau misalnya dari SMA tapi dari jurusan IPS? Ya boleh saja, masih boleh. Atau SMK tapi bukan dari jurusan yang disebutkan di sini nih, yang diutamakan di sini, boleh nggak? Boleh saja. Tetap Anda boleh mendaftarkan beasiswa Astra. Ya, hanya saja berarti Anda memang harus menyesuaikan juga dengan nanti bentuk tesnya, karena tesnya tetap ada tes matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Nah, matematika sama fisika ini kalau buat teman-teman di IPS misalnya, atau mungkin dari teman-teman SMK, bisa jadi matematika sama fisika ini bukan mata pelajaran yang istilahnya banyak sudah tidak familiar lagi sebenarnya, karena jumlah mata pelajaran ini biasanya sudah sedikit sekali. Tapi kalau kalian mau masuk ke mekanisme beasiswa Astra dan nanti akan kuliah di Polman Astra, kemampuan 2 mata pelajaran ini memang sangat dibutuhkan sekali. Makanya pertanyaannya, boleh atau enggak mendaftar? Boleh. Tapi konsekuensinya kalian berarti harus mempersiapkan diri khususnya untuk menguasai matematika sama fisika lebih banyak lagi, karena nanti akan diteskan hal tersebut lebih banyak juga porsinya. Ya. Lalu nanti untuk poin yang keempat kita lanjutkan, ada sehat jasmani. Itu secara umum rasanya tidak banyak pertanyaan biasanya. Nah, poin yang nomor 5 ini juga banyak pertanyaan nih. Nilai rapot semester 1 sampai 4 untuk kelas 10 dan kelas 11 berada pada rata-rata minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 75 ya. Ini di poin nomor 5 nih. Ya. Jadi ada 2 poin penting nih. Ya, nilai semester 1 sampai semester 4 ya, semester 1 sampai semester 4 rata-rata harus 75. Jadi rata-rata harus 75 ya. Lalu
Yang kedua juga syaratnya, kalau rata-rata 75 juga tidak boleh ada nilai selama 4 semester itu yang di bawah 75. Jadi ada dua syarat ya. Nggak cuma rata-rata saja 75. Oh, kalau saya di rata-rata waktu semester 1 sih saya ada yang sempat dapat 70 misalnya. Tapi kebetulan saya bisa kebut lagi di semester selanjutnya nilainya jadi 100 misalnya. Nah, kalau di rata-rata itu masih 76,5. Nah, itu masih masuk tapi baru syarat yang pertama. Nah, pada saat masuk ke syarat yang kedua tidak ada nilai di bawah 75, berarti Anda gugur. Ya. Jadi perhatikan bahwa yang menjadi persyaratan utama adalah rata-rata minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 75. Ada dua syarat. Oke. Nah, di poin ini nomor 5 ini juga muncul banyak pertanyaan. Saya yang dari IPS atau mungkin dari SMK, saya tidak punya nilai di semester 3 atau 4 untuk mata pelajaran matematika ataupun fisika. Kalau bahasa Inggris mungkin masih punya, tapi matematika fisika saya tidak punya. Terus gimana? Kan tadi katanya boleh. Ya memang benar boleh, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang dari IPS sama dari SMK misalnya, kalian punya nilai matematika fisika itu cuma 2 semester, ya cantumkan yang 2 semester itu. Ya, cantumkan yang 2 semester itu. Syaratnya masih sama, ya. Rata-rata minimal 75 dan nilainya tidak boleh ada yang di bawah 75, syaratnya masih sama. Jadi boleh, ya. IPS tadi boleh dan cantumkanlah nilai yang Anda punya saja. Yang lainnya ya Anda nolkan saja. Mempengaruhi seleksi enggak? Tidak. Ya, untuk administrasi tidak. Untuk administrasi saja ya, tidak. Tapi nanti kan selanjutnya masih ada tes tertulis yang dimana Anda juga akan dites matematika sama fisika yang saya bilang Anda harus siapkan itu. Oke, ya ini poin yang kelima. Lalu poin ke-6, ke-7, ke-8 sampai 11 tidak terlalu banyak pertanyaan sebenarnya. Paling yang banyak menanyakan adalah terkait sama lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini tidak menjadi mandatori atau kewajiban pada saat tes administratif, ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa, oh Mas saya punya piagam atau punya itu, ya boleh saja dilampirkan, tapi itu tidak wajib, ya. Ada juga pertanyaan, Mas saya kan 2021 saya berarti belum punya ijazah lulus SMA atau SMK dong. Iya memang tidak, pasti belum punya karena kan kalian masih proses. Nah, itu juga bukan menjadi kendala buat Anda karena lampiran-lampiran itu nanti dibutuhkan di proses selanjutnya. Maksudnya proses selanjutnya misalnya kayak ijazah itu nanti dibutuhkan ya pada saat Anda akan masuk kuliah. Kuliahnya kapan? Kan masih di Agustus 2021. Ya, jadi nggak usah khawatir, kalian tes dulu saja, pastikan Anda lolos tesnya semua tahapan. Nanti kalau memang sudah sudah waktunya Anda akan masuk kuliah, sudah dinyatakan masuk sebagai sebagai mahasiswa Polmanastra, ya kalian nanti harus tunjukkan tuh ijazahnya. Tapi nanti masih nanti di bulan Agustus lah kurang lebih. Jadi mendekati kalian akan masuk kuliah di mana Anda sudah lulus SMA atau SMK-nya. Ya, tapi kalau misalnya Anda ternyata tidak lulus, ya praktis berarti beasiswa astranya walaupun Anda lulus ya Anda dianggap gugur karena memang menjadi syarat utama Anda harus lulus SMA ataupun SMK. Ya. Nah, itu kurang lebih persyaratan dari program beasiswa yang juga banyak ditanyakan oleh para peserta biasanya melalui WA group ataupun dari media sosial. Oke, saya akan coba lanjutkan dulu tadi dari persyaratan. Sudah ini, lalu FAQ tadi sudah kita bahas bersama-sama juga. Ini wajib buat teman-teman semuanya baca secara detail. Di sini informasinya nggak cuma buat yang beasiswa, tapi juga buat yang reguler. Anda bisa baca juga, ya bisa baca di sini. Oke, nah kita sekarang akan coba kita kembali ke beranda dulu deh. Kita kembali ke beranda lagi, ya. Nah, kita sekarang akan mulai. Seandainya kalian sudah baca semuanya, sudah ngerti semuanya dan Anda sudah mantap, oke, saya mau ikut beasiswa. Sekarang saya pengen ngisi form pendaftarannya. Caranya gimana sih? Kalau Anda perhatikan di laman ini atau di beranda ini belum ada nih loh, formnya di mana posisinya ya. Oh, itu terjadi karena apa? Karena kalian memang belum login. Kalian belum punya akun di website Polmanastra, makanya kalian harus daftar dulu. Jadi langkah pertama adalah mendaftarkan akun Anda dulu supaya Anda punya akun di website PMB Polmanastra, sehingga setelah Anda punya akun Anda aktifkan. Nah, dari situ baru Anda bisa mengisi formulir pendaftarannya. Oke, kita coba dulu. Ada dua
dua menu yang Anda bisa gunakan untuk mendaftarkan. Area menu di sini ya, untuk mendaftarkan ini juga bisa ya, atau di menu di sini, menu di atas ya. Bisa pilih salah satu ya. Silahkan, misalnya kalian mau langsung isikan nilai email Anda di sini, lalu di sini ada password konfirmasi, lalu ini daftar juga bisa, atau kalian klik di sini daftar ya. Nah, kita coba saja misalnya, karena ini simulasi, jadi kita coba yang kita coba gunakan email dari Urel Polman. Oke, ya. Jangan lupa masukkan kata sandi. Ya. Masukkan kata sandi lagi, konfirmasi. Lalu berapakah ini? 88. Oh, 98. Oke. Lalu daftar. Nah, di sini disebutkan oleh admin, pendaftaran akun berhasil, kode aktivasi sudah dikirim ke email yang Anda daftarkan. Jika tidak terdapat pada kotak masuk, silahkan cek pada kotak spam. Oke. Nah, ini kita perlu masuk dulu ke ke akun Gmail yang kita punya. Tadi saya mendaftarkannya menggunakan akun Gmail. Nah, ini adalah inbox kita dan kebetulan sudah langsung dibalas oleh adminnya untuk kode aktivasinya. Jadi di sini sudah muncul. Kalau misalnya tidak ketemu ya bisa jadi ada di spam. Jadi Anda cari aja di spam. Bisa jadi muncul di sana ya. Kalau tidak ketemu juga ya silakan Anda hubungi nomor WA ataupun nomor panitia ya. Nah, ini kalau misalnya sudah dapat konfirmasi kode aktivasi, kalian harus aktifkan akun Anda ya. Nah, ini tinggal klik tautan yang dikirimkan oleh panitia. Pada saat Anda klik loading, nah keluarlah statement bahwa akun Anda sudah berhasil diaktifasi. Anda sudah bisa masuk untuk mengisi form pendaftaran ya. Jadi ini sudah bisa ngisi, tapi sekarang belum bisa ngisi karena Anda belum login. Anda harus login dulu ya, login dulu. Nah, tinggal Anda masuk saja. Tadi kan mendaftar, kalau sekarang kita masuk, kita login tadi menggunakan alamat email kita. Oke, lalu kata sandinya pakai kata sandi yang Anda punya tadi. Lalu di sini ada hitung-hitungan. Masuk. Nah, Anda lihat kita sudah masuk di sini. Selamat datang, nanti akan muncul nama alamat email Anda, berarti Anda sudah masuk ke dalam, sudah login gitu ya, sudah login, dan Anda lihat formasi dari menunya sudah bertambah ya. Apa yang bertambah? Nah, ini dia, ada registrasi, lalu ada profile, dan juga Anda harus bisa logout ya. Nah, ngisinya di mana? Yang ngisinya, nah ini di sini disebutkan nih, Anda belum menyelesaikan pengisian formulir pendaftaran, silahkan lengkapi formulir. Anda bisa klik di sini atau registrasi untuk isi formulir ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengisian formulir. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Kita bisa ngambil dari sini ya, lalu isi formulir. Nah, dari isi formulir di sini yang ada berapa menu yang Anda harus lengkapi, cukup banyak ya, ada 8 nih. Jalur pendaftaran, data pribadi, data orang tua, data sekolah, data nilai, data berkas, bla 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 dan lain-lain sampai ringkasan. Ya, ini harus Anda lengkapi semuanya. Ya, kita mulai dari jalur pendaftaran ya. Apa yang kita pilih di sini? Program pendaftarannya. Nah, cuma ada satu pilihan, beasiswa ya. Lalu ada rayon lokasi tes. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita akan melakukan tes ini secara online, tapi kita juga butuh lokasi Anda sebenarnya posisinya di mana sih. Nah, makanya tolong pilih rayon lokasi tes ini ya, disesuaikan aja dengan lokasi tempat tinggal Anda ya. Kalau Anda kosongkan ini, Anda tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi pilihlah rayonnya dulu. Kalau Anda masih ragu, silakan download daftar rayon lokasi tes. Kita download ya. Nah, Anda misalnya di mana? Oh, saya misalnya saat ini
tinggalnya di Ponorogo. Oh, saya di Ponorogo nih ya, Ponorogo. Nah, berarti Anda akan masuk ke rayonnya Jawa Timur 4 ya, rayonnya Jawa Timur 4. Oke, kita coba saja, misalnya contohnya kita masuk ke rayon Jawa Timur 4. Jawa Timur 4, pik. Oke, ya. Dari sini karena sudah diisi semuanya untuk menu ini, silakan simpan. Nah, sudah simpan, Anda sudah berhasil nih yang untuk jalur pendaftaran. Nah, silakan isikan sekarang adalah list data pribadi Anda, mulai dari yang pertama, nomor induk kependudukan, ya ini isikan nomor sesuai dengan KTP Anda, saya anggaplah dummy dulu seperti ini. Lalu nama lengkap Anda misalnya, ya nama lengkap tuh ya berarti ada berapa, misalnya ada tiga nama, ya silahkan sebutkan di situ. Tempat lahir Anda, oke, di Bogor misalnya ya. Lalu tanggal lahir Anda, oh di sini nggak bisa ya, jadi di sini bukan ngisi tapi pick ya, yang Anda pilih ya. Tahun berapa misalnya apa, oh misalnya ya, sesuaikan dengan tanggal lahir Anda. Lalu ada jenis kelaminnya, laki-laki misalnya, golongan darahnya tinggal pilih ya, tidak tahu juga boleh ya, silakan saja. Tinggi badan misalnya berapa, 200, beratnya berapa, 45 misalnya. Anak pertama misalnya dari berapa bersaudara, 20 atau misalnya 10. Oke ya. Agama misalnya apa, Islam misalnya. Lalu nomor telepon rumah, ini bisa dikosongkan. Kita coba ya, nanti kalau misalnya ini dikosongkan bisa nggak ya. Lalu nomor handphone ini perlu diisikan ya, kita contohkan saja misalnya ya. Nah, juga dengan alamat rumah ini juga wajib Anda isikan ya, wajib Anda isikan selengkap-lengkapnya. Kalau bisa ngikutin KTP saja ya, sehingga ada kecamatan, kabupaten segala macam, RT RW, nomor rumah, jalan segala macam itu kan lengkap di KTP. Ikutin itu saja, ikutin KTP ya. Nah, yang banyak pertanyaan itu adalah sebenarnya di pengisian kode pos. Nah, ini Anda harus benar-benar baca di sini ya. Baca, mohon tunggu sebentar setelah Anda masukkan 5 digit kode pos Anda ya. Jadi Anda cari dulu kode posnya berapa, lalu ketikkan itu, jangan buru-buru, tunggu sampai daftar daerah muncul, baru pilih ya. Mas, saya nggak tahu nih kode posnya berapa. Kalau nggak tahu, silahkan, kita udah siapkan link menuju daftar kode pos. Kita klik ya, mudah-mudahan ini bisa set. Nah, ini masuk ke link kode pos seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Nah, tinggal Anda cari saja. Anda tadi di mana? Oh, di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Oh, ini ada banyak sekali. Kabupatennya Ponorogo misalnya. Mana Ponorogo? Nah, ini Kabupaten Ponorogo. Oke, saya di daerah mana misalnya? Supaya ini, oh saya misalnya di Sukorejo misalnya. Nah, ini Anda baca 63453. Ya, Anda tinggal tuliskan di sini ya, 63453. Tunggu sebentar ya. Kalau internet Anda nggak terlalu kencang, biasanya nih kalau nggak sabar error terus ya. Tapi kalau misalnya itu internetnya cepat ya bisa keluar langsung nih drop listnya ya. Anda bisa keluar langsung di situ. Tapi kalau misalnya lambat ya Anda harus bersabar sampai keluar ini. Karena apa? Kalau diketik saja langsung Anda simpan itu pasti error. Anda harus pilih. Ini harus Anda pilih. 63453 itu masih ada berapa lagi nih kelurahannya. Nah, tinggal Anda ikutin aja. Oh, saya kelurahannya di Sidoarjo misalnya. Anda pick di sini. Pick. Nah, kalau Anda pick seperti ini, munculnya bukan lagi cuma angka tapi sudah ada keterangannya. Ini artinya sebenarnya sudah Anda berarti milih, bukan ngetik doang. Itu yang saya bilang, nanti kalau cuma ngetik doang biasanya error. Tapi kalau milih pasti nggak akan error. Nah, misalnya kita cobalah tadi misalnya. Kita coba ini ya. Misalnya 63453 ya. Terus Anda enter aja nih. Anda simpan. Ini langsung tidak bilang kode pos tidak benar. Ya.
Tapi kalau saya tunggu sebentar, kita coba lagi. Nah, langsung keluar drop list seperti ini. Anda pick yang Anda sesuai dengan dengan daerah Anda, kecamatan Anda atau kelurahan Anda. Ini tidak ada error. Jadi Anda bisa langsung simpan. Ingat, di sini saya tidak sebutkan telepon rumah karena rata-rata sekarang sudah tidak ada yang punya telepon rumah. Telepon rumah bisa dikosongin. Coba kita coba akan bisa disimpan, apakah bisa? Kita simpan. Nah, dia bisa. Dia langsung masuk ke data orang tua. Sama juga Anda isikan sesuai data orang tua Anda, ya. Misalnya nama ayahnya misalnya. Ya, pekerjaan ayahnya misalnya. Oke, lalu pilih pendidikan misalnya. Oh, dia misalnya sudah doktor misalnya. Oke. Nomor HP juga tolong diisi dari orang tua. Oke, sesuaikan dengan nomor HP orang tua Anda masing-masing. Ibu juga tolong diisikan nicknya, namanya misalnya, lalu pekerjaan ibu misalnya, ya, pendidikannya misalnya diploma misalnya sama dengan Polman Astra misalnya, lalu nomor HP-nya. Oke. Nah, yang di sini sering bertanya adalah kalau misalnya ternyata orang tua sudah tidak ada atau atau kondisi-kondisi yang lainnya sehingga tidak bisa melengkapi dua-duanya, itu gimana? Intinya adalah ikuti kakak saja, kakak kalian, ya, kartu keluarga kalian, ya, datanya seperti apa. Kita contohkan misalnya misalnya ayah sudah tidak ada, sehingga ibu naik menjadi kepala keluarga. Nah, ini ternyata dia harus diisi semuanya. Nah, itu kalau terjadi seperti itu gimana? Ya sudah, ini diisi yang sama saja. Ya, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya ternyata orang tua salah satu sudah tidak ada misalnya, ini diisi yang sama juga nggak apa-apa. Ya, nah, tidak ada lagi keterangan bahwa bermasalah atau error. Oke. Jadi semuanya tetap diisi. Oh, ini misalnya anggaplah S3 lah, gitu ya, sama nih datanya nih sama, itu nggak apa-apa. Atau misalnya Anda punyanya wali, ya sudah, isikan walinya di sini, tapi intinya adalah dua-duanya harus diisi. Kalaupun ini isinya dua-duanya sama, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Lalu rata-rata penghasilan keluarga, ya, di mana nih range-nya, antara 0 sampai 2,5 juta, atau di atas 10 juta, atau di range yang ini. Tinggal Anda pilih saja, sesuaikan dengan rata-rata penghasilan orang tua Anda, ya. Alamat juga sama, sesuaikan dengan kakak ataupun KTP orang tua Anda, ya. Lengkapi ya, sesuai dengan KTP. Sama juga untuk kode pos, jangan jangan diketik, tapi ketikkan 5 dulu, tunggu sebentar sampai keluar drop listnya, baru kita pilih. Misalnya seperti itu, ya, simpan. Nggak ada error ya, di sini nggak ada error, Anda simpan, harusnya tidak ada masalah. Oke, nah, sudah masuk ke laman sekolah, ya, data sekolah. Data sekolah, cari nama sekolah Anda tanpa mencantumkan jenis sekolah. Jadi nggak usah tulisin SMA, SMK, atau yang madras MA misalnya, itu nggak perlu disebutkan dulu, tapi langsung aja misalnya contoh SMA Negeri 1 Sumedang, ya langsung cari Sumedang aja atau 1 Sumedang, contoh Sumedang. Nah, akan muncul lagi drop list. Nah, tinggal Anda pilih nih sekolahnya, ya, pilih sekolahnya. Oh, di mana ya misalnya, gitu ya, Negeri 1 Sumedang misalnya. Lalu tahun lulus Anda berapa? Nah, ini kalau tahun lulus Anda pilih 2015, sudah pasti Anda akan bisa disimpan, tapi pasti Anda nggak akan lolos, ya, karena yang dicari di sini adalah tahun lulus untuk 2020 atau 2021, prioritasnya 2021. Ya, anggaplah saya misalnya lulus 2020, ya nggak apa-apa, Anda masih bisa daftar. Maksudnya bisa mendaftar. Kalau 2018 ya bisa mendaftar juga, bisa disimpan nanti, tapi udah praktis nanti pasti akan gagal di seleksinya.
karena tahun lulus Anda sudah tidak sesuai dengan aturan kami. Jadi yang kita bisa proses itu nanti yang bisa lolos lanjut proses seleksi administratif itu yang 2021 utamanya atau 2020. Ya anggaplah saya 2020 lah ya. Lalu alamat sekolah diisikan ya. Isikan saja apa saja. Oke, tapi jangan ditulis www gini ya. Ya kalian harus isikan sesuai dengan asli dari ini. Ini kan semua simulasi saja. Ya, kode pos juga sama. Kita caranya supaya nggak itu. Lalu telepon sekolah ini juga rasanya tidak wajib, tapi kalau bisa diisi lebih bagus ya. Kalau telepon sekolah rata-rata masih ada yang punya ya. Nah ini hanya diisi aja. Akreditasi dari sekolah ya, bisa tidak tahu, bisa A atau B atau C. Nah jurusan di sini ada IPA, animasi, kontrol. Ini kalau misalnya tidak ada ya lainnya. Ya kalau lainnya misalnya itu ya IPS misalnya, tulisnya di sini IPS. Paham ya? Sekali lagi coba, jurusan ini bisa macam-macam. Kalau Anda dari SMA ya berarti kemungkinan adalah MIPA ya atau IPS. Oh kalau IPS gimana? Di sini nggak ada pilihannya. Ya sudah, pilih lainnya. Sehingga Anda bisa tulis IPS di sini. Oke. Saya bisa lanjut ya. Cukup jelas di sini ya. Cara bikin kode pos segala macam bisa. Nomor telepon sekolah ini juga tidak wajib. Kita coba aja, kalau misalnya nggak diisi sebenarnya juga nggak apa-apa, tidak ada error. Tapi rasanya saat ini sekolah juga pasti punya kok kalau nomor telepon. Isi saja ya, simpan. Nah bisa lanjut. Nah ini masuk lagi ke data nilai. Semua nilai harus diisi dengan nilai rapot skala 100. Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya jika salah satu nilai tidak diisi atau tidak valid. Nah ini penting ya teman-teman semuanya. Kita tadi diminta nilai matematika, fisika, bahasa Inggris selama 4 semester. Jadi nanti silahkan Anda buka rapot Anda, buka data-data Anda, pastikan nilainya diisikan dengan skala 100 ya. Misalnya di sini oh ya 100 misalnya. Semester 2-nya 70 misalnya. Semester 3-nya 90. Semester 4-nya 98 misalnya ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari itu apakah bisa dilanjut, dia bisa melanjutkan untuk registrasi, masih bisa, nanti bisa disimpan. Tapi permasalahannya adalah apakah dia bisa lolos seleksi administratif? Kayaknya enggak, karena tadi ingat ya bahwa tidak boleh ada nilai yang di bawah 75. Ini kalau di rata-rata masih di atas 75, tapi kebetulan di semester 2 dia mengalami penurunan sampai 70. Ini udah pasti akan gagal saat saat seleksi administratif. Jadi teman-teman nggak akan bisa. Nah anggaplah saya bukan 70 lah, misalnya oh ya saya ternyata tadi saya lihat ternyata semester 2 ada 80. Fisikanya oh saya konsisten 80 misalnya. 80. Nah, bahasa Inggrisnya oh ya saya pas 78. Naik lagi 79. Naik lagi 80, semester ininya 100 misalnya. Oke, ini harusnya nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah kalau teman-teman misalnya dari IPS ataupun dari SMK, saya nggak punya nilai bahasa Inggris atau fisika atau matematika di semester 3 atau 4, tapi teman-teman kosongkan seperti ini. Ini akan bermasalah. Ya, kita coba simpan ya. Nah, dia tidak mau disimpan. Ya, simpan lagi. Nggak mau juga, dia nggak mau disimpan. Karena apa? Tadi tidak valid. Ya, jadi tidak boleh tidak diisi. Nah kalau nggak ada ya Anda harus wajib isikan 0. Nah kalau seperti ini Anda simpan, apakah bisa? Bisa ya, bisa lanjut. Nah itu yang sering terjadi teman-teman semuanya pada saat mengisikan data nilai. Biasanya suka ada yang lupa, tidak mengisikan angka 0 pada saat Anda tidak punya data nilainya. Kasih angka 0 di situ.
Nah, selanjutnya data berkas, ya, berkas foto sama berkas lampiran. Baca syarat dan ketentuan secara detail, ya. Berkas foto tidak boleh menggunakan foto selfie, mengandung unsur pornografi ataupun sara, ini penting ya. Lalu latar belakang foto harus satu warna, bebas dan formal, termasuk juga seragamnya tidak harus pakai seragam SMA loh, boleh pakai seragam bebas juga nggak apa-apa, tapi yang penting tidak mengandung unsur pornografi ataupun sara, dan latar belakangnya polos, ya. Dan ya, ini formal, ini penting, formal ya. Jadi kalau Anda acak-acakan baru bangun tidur, ya jangan gunakan foto itu ya untuk jadi ini, karena itu nanti akan dicetak menjadi kartu ujian. Nah, malu kan kalau misalnya pada saat nanti menunjukkan kartu ujian muka Anda masih berantakan, itu kan malu juga ya. Ukuran berkas foto maksimal adalah 2 mega ya. Berkas foto harus berformat JPG. Nah, ini penting. Ini penting banget ya, teman-teman semuanya. Kalau misalnya punya foto Anda unggah gagal terus, bisa jadi karena formatnya belum JPG. Ya, kita bisa choose dulu, choose file ya, kita anggap aja lah misalnya kita pakai aja lah misalnya ini ya. Oke, kita misalnya unggah dulu. Apakah bisa ya? Ini udah JPG nih, kita unggah. Bisa. Oh. Nah, bisa. Jika berkas foto tidak berubah setelah Anda menekan tombol unggah, silahkan tekan tombol F5 pada papan ketik Anda. Nah, tadi saya coba sekali lagi, ternyata baru bisa nih. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi Anda pilih filenya, pastikan formatnya JPG, ukurannya tidak lebih dari 2 MB. Ya, harusnya kalau ngikutin aturan itu, begitu Anda unggah Anda bisa masuk, ya. Lalu kita masukkan yang kedua adalah berkas lampiran. Syarat dan ketentuannya, baca lagi. Berkas lampiran bersifat tidak wajib. Nah, sekali lagi ini tidak wajib ya. Berkas lampiran yang dapat dikirim adalah berupa scan, sertifikat atau piagam dan segala macam. Ukuran maksimal 10 MB dan dalam bentuk PDF ya. PDF dan tidak boleh lebih dari 10 MB. Jika lampiran lebih dari satu berkas, silahkan kumpulkan dalam bentuk zip ataupun RAR. Nah, ini Anda bisa gunakan PDF, zip ataupun RAR, tapi tidak boleh lebih dari 10 MB. Kondisinya juga sama, pada saat Anda unggah tapi ternyata tidak berhasil, ya coba tolong pakai F5 dulu, kalau enggak ya diulang lagi. Kalau misalnya nggak berhasil juga, bisa jadi ini persyaratan ini tidak terpenuhi ya. Nah, ini tidak wajib, jadi kalau misalnya memang tidak ada data-data yang perlu dilampirkan, ya sudah, kita tinggal simpan saja. Nah, simpan saja. Nah, masuklah kita ke pengisian untuk program studi pilihan. Ada 2 program studi pilihan, pilihan program studi yang kalian bisa pilih di Polman Astra. Dari 6 program studi yang ada, silahkan Anda pilih yang paling Anda minati yang mana ya. Informatika kah, mekatronika, mesin otomotif, P4, ada TPM, ada konstruksi bangunan gedung, TKBG ya. Misalnya untuk pilihan pertama saya pengennya P4 misalnya ya. Lalu pilihan kedua mau kemana ya? Mekatronika, ini boleh ya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, terutama kalau misalnya saya pilih informatika ya, informatika, terus saya pilih yang kedua mekatronika. Nah, ini nggak bisa disimpan nih, nggak bisa disimpan biasanya, nggak bisa disimpan tuh ya, nggak bisa. Oh sorry, ini belum ya, dari pernyataan juga harus diisi ya. Ini ada pernyataan diisi. Apabila tidak diterima pada pilihan pertama atau kedua, bersedia disalurkan ke program studi lain yang ditentukan oleh Polman Astra. Misalnya tadi saya pilih 2 ini, tapi nilai kita memang tidak mencukupi atau misalnya kuotanya sudah full. Nah, Anda disalurkan ke program studi yang lainnya, ke P4 misalnya. Mau nggak Anda? Kalau nggak, ya udah tidak bersedia. Tapi kalau mau, tulis bersedia. Misalnya, ya. Lalu apabila tidak terima di beasiswa prestasi atau peduli, bersediakan Anda disalurkan ke program reguler, ya. Secara nilai Anda ternyata tidak ada syarat-syarat yang tidak memenuhi syarat untuk masuk beasiswa.
tapi nilai Anda dianggap masih bisa masuk ke jalur reguler. Mau nggak ditawarin ininya? Oh nggak, saya nggak mau, nggak bersedia misalnya. Ya sudah. Atau oh saya mau bersedia lah, nggak apa-apa. Silakan di pick sesuai dengan dengan kebutuhan Anda. Nah yang lainnya adalah saya menyatakan bahwa seluruh isian ini benar adanya. Ini penting ya. Dan bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan data yang berkas yang Anda yang sebenarnya, maka Anda bersedia digugurkan. Contohnya misalnya, oh saat Anda mengisi nilai-nilai matematika, fisika, bahasa Inggris itu ternyata Anda fiktif misalnya. Oh Anda isi 100 semua padahal sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataan. Pada saat nanti diminta melampirkan raport segala macam, ternyata tidak sesuai. Nah itu bisa jadi akan menggugurkan Anda dari program beasiswa ini, walaupun Anda secara nilai bisa masuk ya, dan ini wajib Anda harus setujui. Jawab pertanyaan ya dan setujui, lalu simpan. Nah ini ternyata ada problem lagi teman-teman ya. Anda tidak dapat memilih program studi teknik dengan non teknik. Nah saya jelaskan sedikit ya. Di sini di pilihan ini kan kita punya 6 program studi pilihan ya. Ada 6 program studi ini semuanya teknik kecuali yang informatika. Informatika ini kita kategorikan sebagai program studi non teknik. Nah pada saat Anda memilih pilihan satunya informatika, Anda praktis di pilihan kedua sudah tidak bisa lagi memilih entah mekatronika, mesin otomotif, P4, TPM ataupun TKBG. Jadi pilihan kedua Anda harus informatika saja ya, karena ini nanti programnya berbeda, karena yang di sini sebutnya program non teknik ya. Manajemen informatika ini program non teknik. Kalau Anda pilih informatika, akhirnya Anda cuma punya satu pilihan, yaitu ke manajemen informatika ya. Jadi kalau misalnya Anda pilih informatika, sekali lagi baru pilihan keduanya informatika. Tapi kalau Anda pilih yang mekatronika, misalnya pilihan satunya, keduanya Anda bisa pilih mesin otomotif, Anda bisa pilih P4 termasuk TKBG ataupun TPM ya, boleh. Tapi kalau pilih informatika juga tidak bisa ya. Pilih mekatronika lagi ya, boleh saja. Kita coba ya, kalau sama-sama mekatronika harusnya bisa nih ya. Tapi kalau misalnya itu intinya adalah berarti kalau misalnya pilihan dua-duanya ini ya berarti Anda cuma punya kesempatan di mekatronika saja. Jadi nggak punya pilihan kedua, sayang. Tapi ini harusnya bisa, kalau disimpan bisa. Tinggal Anda pilih aja mau mau cuma satu pilihan aja atau dua pilihan. Kalau Anda di bidang teknik, Anda bisa pilih dua pilihan. Kita coba dulu yang ini, kalau nanti saya simpan akan balik lagi. Tapi kita simpan dulu ya, misalnya ya, dua-duanya mekatronika. Kita simpan. Bisa ya, bisa ternyata ya. Tapi konsekuensinya berarti Anda hanya bisa milih di mekatronika saja nantinya ya. Nah ini ringkasan dari apa yang Anda isikan dari awal tadi ya. Ini ada ringkasannya. Oke. Nah tinggal nanti Anda bisa cetak nomor pendaftaran, ataupun kedua adalah cetak kartu ujian. Nah kalau Anda pengen mencetak kartu ujian, Anda masuklah ke, bukan di sini ya, bukan dicetak nomor pendaftaran, tapi lebih ke kalau pengen mencetak kartu pendaftaran, kartu ujian, di sini nih, registrasi, cetak kartu ujian. Oke. Nah, terus ada catatan penting lagi. Harap diperhatikan kembali bahwa semua daftar di atas semua sudah masuk dan benar ya. Anda dapat mengubah data formulir Anda dengan mengklik tabel kategori formulir yang berada di papan paling atas ya. Maksudnya apa? Nih kalau misalnya kalian masih mengganti-ganti lagi, tadi misalnya pilihan tuh di mana sih? Oh pilihan tuh di sini ya, tinggal ada pick di sini nih, pick. Nah Anda bisa rubah nih, oh saya pengen dua lah, satu lagi otomotif misalnya. Oke, simpan. Kalau nggak simpan, ringkasannya nggak akan berubah, jadi Anda harus simpan. Oh ada yang lupa nih, apa nih? Nah ya saya setuju, ini harus Anda isi. Simpan. Nah Anda akan berubah datanya, keduanya atau tidak. Oke. Kalau sudah semuanya, Anda bisa cetak nomor pendaftarannya.
Terus lalu akan dia sebutkan Anda dapat mengubah data formulir ini sampai 3 hari sebelum tanggal batas akhir pendaftaran. Jadi sebelum, kalau tanggal pendaftaran batas akhirnya tanggal 15, berarti 3 hari sebelumnya Anda masih bisa mengotak-atik data-data Anda. Ya, mengotak data-data Anda. Ya, jadi nggak usah khawatir, wah tuh Mas ternyata saya lupa nih, nilainya kemarin tuh bukan 73, tapi ternyata 90. Ya udah, edit lah nilai Anda. Ya, editlah nilai Anda sampai berarti tanggal 12 tuh, tanggal 12, 3 hari sebelum batas akhir pendaftaran. Oke, ya. Nah, ini langsung Anda nanti punya daftar ini, nomor ini Anda harus catat nanti itu sebagai apa? Sebagai nomor registrasi Anda. Tapi kalau misalnya pengen lebih mantap lagi ya, Anda cetak kartu ujiannya. Ya. Cetak kartu ujiannya. Di sini nanti langsung masuk ke print. Itu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu semua teman-teman. Di sini ada isi formulir, lihat formulir juga masih bisa, lihat jadwal tes. Nanti kalau misalnya sudah terisi semuanya akan muncul. Lalu kelulusan juga sama, itu terkait sama pengumuman-pengumuman. Lalu cetak kartu ujian. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengisian formulir sampai cetak kartu ujian. Kalau cetak kartu ujian praktis kita butuh printing, berarti nanti harus terkoneksi dengan printer kita. Lainnya nanti kita akan moga-moga memang bisa menjadi paling enggak panduan yang secara visual lebih mudah nanti buat teman-teman mengisikan formulir ini sehingga tidak ada banyak masalah. Selamat mempelajari produk dari program beasiswa Astra ini. Ya, kalau memang kalian tertarik silahkan mendaftarkan diri sesegera mungkin, jangan sampai terlewat dari tanggal 15 Januari, dan silahkan bersaing untuk bisa memperebutkan kursi beasiswa Astra di Polman Astra, khususnya di tahun akademik 2021-2022. Terima kasih.